Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tentang metodologi filsafat Islam yang beranggotakan 1. Nurul Fadilah, NIM 20313131. 2. Sofi Salsabila Said, NIM 2031313146. A. Pengertian metodologi filsafat Islam. Menurut bahasa etimologi, metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu meta berarti sepanjang, hodos berarti jalan. Jadi, metode adalah suatu ilmu tentang cara atau langkah-langkah yang ditempuh dalam suatu disiplin tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Metode berarti ilmu cara menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Metode juga disebut pengajaran atau penelitian. Menurut istilah, metodologi berasal dari bahasa Yunani, yakni metodos dan logos. Metodos berarti cara, kiat, dan seluk-beluk yang berkaitan dengan upaya menyelesaikan sesuatu. Sementara logos berarti ilmu pengetahuan, cakrawala, dan wawasan. Dengan demikian, metodologi adalah metode atau cara-cara yang berlaku dalam kajian atau penelitian. Metodologi adalah masalah yang sangat penting dalam sejarah pertumbuhan ilmu. Metode kognitif yang betul untuk mencari kebenaran adalah lebih penting dari filsafat, sains, atau hanya mempunyai bakat. Filsafat Islam menurut bahasa adalah susunan dari dua kalimat yang berbeda, yaitu antara filsafat dan Islam. Pengertian filsafat secara bahasa adalah berpikir, dan Islam adalah nama sebuah agama samawi yang oleh Allah diutuskan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyebarkannya dengan perantara malaikat Jibril. Sebelum sampai pada definisi istilah filsafat Islam, terlebih dahulu kami akan memberikan makna filsafat yang berkembang di kalangan para cendekiawan. Maka istilah metodologi filsafat Islam digunakan ketika seseorang ingin membahas kajian-kajian seputar ragam metode yang biasa digunakan dalam filsafat Islam. Sebut saja misalnya kajian atas metode bayani, burhani, dan irfani, dan lain sebagainya. Metodologi filsafat Islam mengenal metode-metode itu sebatas teoritis. Seseorang yang mempelajarinya juga belum menggunakannya dalam praktik. Ia masih dalam tahap mempelajari secara teoritis, bukan praktik. B. Ruang lingkup filsafat Islam. Ruang lingkup filsafat Islam menurut beberapa ahli filsafat diantaranya. 1. Al-Kindi. Di kalangan kaum muslimin, orang yang pertama-tama memberikan pengertian filsafat dan lapangannya ialah Al-Kindi. Ia membagi filsafat menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, 1. Ilmu fisika, berarti ilmu tabiat sebagai tingkatan yang paling bawah. 2. Ilmu matematika, berarti al-ilmu riyadi sebagai tingkatan tengah-tengah. 3. Ilmu ketuhanan, berarti ilmu rububiyah sebagai tingkatan yang paling tinggi. Al-Farabi. Menurut Al-Farabi, lapangan filsafat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 1. Filsafat teori, yaitu mengetahui sesuatu yang ada, di mana seseorang tidak perlu mewujudkannya dalam perbuatan. Bagian ini meliputi 1. Ilmu matematika, 2. Ilmu fisika, 3. Ilmu metafisika. 2. Filsafat amalan, yaitu mengetahui sesuatu yang seharusnya diwujudkan dalam perbuatan dan yang menimbulkan kekuatan. Untuk mengerjakan bagian-bagian yang baik, bagian ini meliputi ilmu akhlak, yaitu amalan yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Filsafat politik, yaitu amalan yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan baik yang seharusnya dikerjakan oleh penduduk negeri. Ibnu Sina. Pembagian filsafat menurut Ibnu Sina pada pokoknya tidak berbeda dengan pembagian-pembagian sebelumnya, yaitu filsafat teori dan filsafat amalan. Akan tetapi, ia menghubungkan kedua bagian tersebut kepada agama. Dasar-dasar filsafat tersebut terdapat dalam agama atau syariat Tuhan. Hanya penjelasannya didapatkan oleh kekuatan akal pikiran manusia. Pembagian filsafat ketuhanan menurut Ibnu Sina ialah 1. Ilmu tentang cara turunnya wahyu dan makhluk-makhluk rohani yang membawa wahyu itu.
Demikian pula pembagian bagaimana cara wahyu itu disampaikan dari sesuatu yang bersifat rohani kepada sesuatu yang dapat dilihat dan didengar. 2. Ilmu keakhiratan, antara lain memperkenalkan kepada kita bahwa manusia tidak dihidupkan lagi badannya, maka rohnya yang abadi itulah yang akan mengalami siksaan dan kesenangan. C. Tujuan filsafat Islam. Tujuan filsafat dalam Islam ialah bagaimana kita membuktikan adanya Tuhan dengan memperhatikan tanda-tanda yang ada di alam ini, sehingga nantinya didapat iman yang sejati, keyakinan yang akurat. Karena dalam filsafat Islam bukan hanya meliputi logika, fisika, dan metafisika, melainkan meliputi pula problem-problem besar filsafat seperti soal wujud, esa, teori mengenal dan hubungan Tuhan dengan manusia. D. Metodologi pemikiran filsafat Islam. Dalam Hasanah Filsafat Islam dikenal ada 3 model metodologi berpikir, yakni Bayani, Burhani, dan Irfani. Metode berpikir Bayani adalah model berpikir yang didasarkan pada teks. Teks sucilah yang memiliki otoritas penuh untuk memberikan arah dan arti dari kebenaran yang dicari. Sedangkan rasio berfungsi sebagai pengawal untuk memahami kebenaran di balik otoritas teks tersebut. Metode berpikir Burhani adalah metode berpikir yang tidak didasarkan pada teks maupun pengalaman spiritual, melainkan atas dasar keruntutan logika. Bahkan pada tahap tertentu, keberadaan teks suci bahkan pengalaman spiritual baru dapat diterima jika sesuai dengan aturan berpikir logis. Sedangkan metode berpikir Irfani adalah metode berpikir yang berbasis pada pengalaman batin yang bersifat langsung atas realitas spiritual keagamaan. Karena itu, nalar Irfani menyasar pada dimensi esoteris dan kebenaran. Dan dalam hal ini, rasio digunakan untuk menjelaskan pengalaman-pengalaman spiritual tersebut secara logis dan sistematis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.